Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Julian Rabbani dari Prodi Teknologi Informasi kelas IT 4503 dengan NIM 013032100009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar pemrograman saya dengan soal nomor 17 yang saya dapatkan. Baik, langsung saja ke soalnya. Di sini pada gudang PT Magic, data dari dalam ada di 9 kolom yang menyatakan data barang memiliki 4 minggu. Seperti contoh pensil 1900, 3000, 3000, 2000, 2800, 6000, 5000. Artinya pada minggu ke-1 jumlah pensil yang diproduksi berjumlah 1000 pada di kolom 2. Sedangkan terjual sebanyak 900 pada kolom 3. Jadi memiliki 4 minggu, 1 minggu itu terdiri dari kolom penjualan ini, atau kolom penjual produksi, dan atau kolom lagi penjual dia ada 4 minggu. Langsung aja ke soalnya. Yang pertama, buatlah sebuah list data barang dengan elemen berupa dictionary. Dictionary digunakan untuk menyimpan nama barang, produksi, penjualan setiap minggunya. Gunakan tipe data tersebut ini untuk proses pada fungsi yang diminta bawah ini. Jadi kita disuruh buat ngebuat list data barang menggunakan elemen dictionary. Jadi kita pertama-tama kita copy pastekan soal ini ke sebuah file. Nah, di sini kita sudah copy paste. Nah, tadi nama file ini akan dimasukkan ke suatu kode gitu. Nah, ini akan dimasukkan sebuah kode. Nah, seperti contoh ini. Nah, sini akan ada list barang. Kita buat list barang itu cepat 0, karena kita akan memasukkan kodenya di membuka file yang ada di folder test. Nah, with open. Nah, ini kita masukkan nama file tersebut yang jadi kita buat. Underscore hasilnya akan dibaca dan membuka spasi semacam for image, macam kayak semuanya dibaca. Nah, ini variabelnya untuk memudahkan untuk menambahkan. Nah, ini barang itemnya kayak menambahkan gitu. Nah, terus yang ke soal kedua adalah buatlah fungsi peningkatan yang menampilkan daftar barang mengalami peningkatan seminggunya. Nah, yang saya tangkap kan setiap minggunya. Nah, sedangkan setiap minggu itu tidak ada yang konsisten. Jadi saya buat seperti ini. Jadi barang yang mengalami peningkatan setiap minggunya. Jadi minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, karena yang saya lihat di soalnya tidak ada yang konsisten gitu. Jadi saya buat minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Jadi menggunakan looping. Kenapa saya looping? Karena ya tidak tentu jawabannya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Kalau looping kan bisa lebih dari 1. Nah, menggunakan rumus produksi minggu kedua lebih besar dari produksi 1, karena peningkatan pasti kan lebih besar dari sebelumnya kan. Nanti setting barang yang mengalami peningkatan produksi pada minggu kedua. Jadi siapa saja, minggu ketiga siapa saja, minggu keempat siapa saja. Nah, terus yang soal ketiga adalah buatlah fungsi report yang menggunakan untuk mengembalikan kata jumlah barang tertentu. Nah, karena sini barang tertentu bukan semuanya, saya buat kodenya seperti mencari data barang menggunakan function report. Nah, karena tidak semuanya, saya buat suatu function, yaitu kayak seperti contoh ini yang lihat ini, barang print pensil semacam. Nah, jika dia memasukkan input 1, maka yang akan terbaca list barang ke 0. 0 itu maksudnya yang tadi list kan kayak dari 0 itu. Nah, terus jika input angka 6, maka break. Program yang ini akan berhenti, itu akan kembali lagi ke program yang awalnya gitu. Seperti itu. Nah, terus yang buat soal keempat, buatlah main program menggunakan menambahkan dictionary dan memanggil fungsi. Menambahkan dictionary, menambahkan fungsi. Nah, saya menggunakan kode seperti ini. Tampilkan saat dijalankan programnya. Jadi kita akan menggunakan div main ini, fungsi main ini seperti ini akan, kalau jika akan dijalankan program tersebut, akan menambahkan seperti ini. Nah,
penampilan ini sebagai kayak menu, tampilan data barang. Nah, ketika kita input angka 1 maka akan menampilkan data dictionary yang jadi kita buat yang awal-awal. Terus yang kalau kita input angka 2 maka akan menampilkan tampilan data barang yang mengalami peningkatan seperti tadi. Yang jika kita input angka 3 maka akan menampilkan ini. Nah, ini terus kita input angka-angkanya akan menggunakan function ini. Seperti itu. Yang jika kita input angka 4 maka akan exit gitu. Exit. Nah, terus untuk yang ini adalah untuk menjalankan programnya gitu. Jadi data ini kita tidak akan bisa melihat seperti ini, tidak menjalankan yang bisa seperti contoh ini. Nah, ini tampilannya jika kita menjalankan program tersebut. Jika kita input angka 1 maka akan menampilkan data dictionary. Jika kita input angka 2 maka menampilkan peningkatan barang yang pada minggu kedua, minggu 4. Jika kita input angka 3 akan menampilkan seperti ini, list data dan barang. Jika kita input angka 1 maka muncul kata dalam pensil, yang 2 pena biru, ketiga pena hitam, keempat garis dan seterusnya. Jika input angka 6 maka kita akan kembali lagi ke program sebelumnya. Nah, seperti contoh. Jika kita sudah semua mengecek dan kita bisa mengakhirkan program tersebut dengan input angka 4. Nah, seperti contoh tersebut, program berakhir. Nah, itulah tugas yang saya kerjakan soal nomor 17. Sekian dari saya. Jika salah kata saya minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.